Halo, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini kita bakal kerja ala detektif. Tapi kita nggak lagi ngejar buronan polisi ya. Kita bakal ngelacak sesuatu yang jauh lebih licin, yaitu biaya bisnis yang tersembunyi. Kita akan menelusuri perjalanan biaya overhead. Kalian tahu kan, biaya operasional yang sering banget bikin para manajer pusing tujuh keliling? Kita bakal cari tahu gimana biaya-biaya ini bisa dengan diam-diam menempel pada produk yang kita beli. Jadi siapkan diri kalian karena pelacakan ini bakal seru banget. Coba deh bayangin, kalian lagi megang satu buah komponen mesin buatan pabrik kalian sendiri. Kalau ditanya berapa biaya bahan bakunya, kalian pasti bisa jawab dengan cepat kan? Tapi, coba pikirin ini. Berapa banyak sih porsi tagihan pemanas ruangan pabrik atau katakanlah gaji satpam di gerbang depan yang harus dibebankan ke satu komponen kecil ini? Nah loh, ini tuh masalah nyata di dunia bisnis. Kalau sampai salah ngitung, kalian bisa aja jual produk terlalu murah. Dan ujung-ujungnya bangkrut pelan-pelan tanpa kalian sadari. Ngeri kan? Nah, buat mecahin misteri itu, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari teka-teki biaya, terus masuk ke tahap 1 yaitu pusat biaya. Setelah itu, kita bakal menyortir departemen layanan. Lanjut ke tahap 2 yaitu membebankan biaya ke produk. Dan terakhir, kita tutup dengan perdebatan seru antara marginal versus absorption costing. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, teka-teki biaya. Dalam dunia manufaktur, biaya itu ibarat punya dua kepribadian yang beda banget. Pertama, ada biaya langsung. Anggap aja ini tamu VIP kita. Ini tuh kayak bahan baku dan tenaga kerja yang jejaknya kelihatan sangat jelas menuju ke sebuah produk. Terus yang kedua, ada biaya tidak langsung. Atau yang biasa kita sebut overhead. Nah, ini si pengembara. Biaya kayak sewa pabrik atau gaji manajer ini ngembara ke seluruh penjuru gedung. Ngasih manfaat kemana-mana, makanya susah banget buat dipaku ke satu produk tertentu. Dan melacak si pengembara inilah yang jadi inti permasalahan kita sekarang. Kalau kita lihat di tingkat paling dasar, kita punya prime cost atau biaya utama. Ini murni biaya langsung aja, kayak baja mentah dan pekerja yang ngerakitnya. Tapi ingat, produknya kan belum selesai. Kita harus nambahin overhead, si pengembara tadi, untuk dapetin yang namanya biaya produksi. Belum berhenti di situ, pada akhirnya buat tahu total biaya keseluruhan, kita masih harus masukin biaya pemasaran dan administrasi. Nah, bayangin aja kalau kita sampai salah masukin angka di tahap tengah tadi. Wah, keseluruhan struktur harga jual kita di akhir bisa hancur berantakan. Terus gimana dong cara kita nangkap overhead yang suka ngembara ini? Yuk kita masuk ke tahap 1, pusat biaya. Para akuntan biasanya mecahin masalah ini pakai proses penyerapan 2 tahap. Ada 4 langkah praktis di sini. Pertama, kumpulin dulu semua overhead ke dalam keranjang-keranjang yang kita sebut pusat biaya. Kedua, tuang isi keranjang layanan ke keranjang produksi. Ketiga, hitung tarif overhead-nya. Dan yang keempat, barulah kita tempelin biayanya pada produk yang lewat. Simpel kan? Proses ini tuh ibarat efek air terjun finansial. Keranjang-keranjang biaya dari pusat layanan, misalnya tim pemeliharaan, dituangkan dulu ke pusat produksi. Nah, setelah pusat produksi ini nyerap semua biaya dukungan tersebut, barulah mereka menuangkan total akhirnya ke produk A, produk B, dan produk C. Jadi, aliran biayanya kelihatan sangat jelas. Tapi tunggu dulu, bagi-bagi biaya ke keranjang tadi nggak bisa asal-asalan loh, harus adil. Logikanya gini, kalau kita mau nyebagi biaya sewa pabrik, patokan apa yang paling masuk akal? Ya luas lantai dong, departemen yang pakai ruangan lebih gede, pastinya harus bayar sewa lebih banyak. Kalau listrik, ya berdasarkan daya yang dipakai. Terus gimana dengan kantin? Ini sih gampang, pasti berdasarkan jumlah karyawan. Siapa yang paling banyak makan, ya bagian biayanya paling besar, murni pakai logika sebab akibat yang sederhana aja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini lumayan menantang, menyortir departemen layanan. Jadi, kita punya departemen penyokong, yang bahkan nggak nyentuh produk akhir sama sekali, tapi biayanya tetap harus masuk ke produk. Kita punya 3 alat buat nyalurin biayanya, metode langsung, metode bertahap, dan metode timbal balik. Kita mulai dari metode langsung atau direct method. Ini cara yang paling simple, tapi jujur aja, paling kasar. Kita cuma ambil biaya departemen layanan, terus langsung kita lempar ke departemen produksi. Kekurangannya, metode ini tuh pura-pura buta. Dia nutup mata dari fakta kalau misalnya departemen listrik itu kan jelas-jelas nyuplai listrik buat departemen pemeliharaan juga. Jadi, aksi saling bantu antar departemen layanan ini benar-benar diabaikan. Lanjut ke metode kedua, yaitu metode bertahap atau step down method. Ini sedikit lebih cerdas karena dia ngakuin kalau departemen layanan itu saling bantu. Tapi prosesnya ibarat air terjun yang cuma bisa ngalir ke bawah. Begitu satu departemen udah selesai ngebagiin biayanya, dia langsung dikunci. Dia nggak bisa lagi nerima pembagian biaya balik dari departemen yang ada di bawahnya. Artinya apa?
Hasil akhir hitungan kalian bisa beda banget cuma karena kalian salah milih departemen mana yang mau dituang duluan. Nah, kalau kalian pengen akurasi tingkat dewa, kalian harus pakai metode timbal balik atau reciprocal method. Metode ini nggak mengabaikan apapun. Tim pemeliharaan ngebenerin generator, dan generator ngasih listrik buat ruang pemeliharaan. Semuanya dihitung. Karena mereka ini saling bergantung, akuntan biasanya pakai aljabar dan persamaan simultan buat mecahin angkanya. Ini bener-bener solusi yang paling presisi dan paling adil. Oke, keranjang layanan kita udah bersih. Sekarang kita lanjut ke tahap 2, membebankan biaya ke produk akhir. Di tahap inilah kita menciptakan semacam tarif tol. Bayangin, kalau sebuah produk menghabiskan waktu 10 jam di departemen yang isinya robot canggih semua, nggak masuk akal dong kalau kita tagih pakai tarif tenaga kerja manusia. Pastinya kita pakai tarif jam mesin. Sebaliknya, kalau di departemen perakitan manual, kita pakai tarif jam kerja. Menyesuaikan metode kayak gini bakal mastiin kalau produk yang ngerakus mesin, ya harus nanggung biaya tol buat perawatan mesin itu. Dan disinilah semua hitungan abstrak tadi berubah jadi wujud fisik, yaitu lembar biaya pekerjaan atau job cost sheet. Ini destinasi akhirnya. Di sini kita nyatet tamu VIP kita tadi, bahan baku dan tenaga kerja langsung. Terus di bagian paling bawah kita sematin deh si overhead yang udah kita hitung susah payah tadi. Satu lembar kertas inilah yang bakal jadi hakim penentu apakah pekerjaan ini ngasih kalian laba atau justru bikin tekor. Tapi menariknya, sistem tradisional yang baru aja kita bahas kadang suka terlalu nyederhanain keadaan. Dari situlah lahir yang namanya ABC atau Activity Based Costing. ABC ini nyari pemicu biaya yang sangat spesifik, nggak cuma sekedar pakai jam kerja yang dipukul rata. Kenapa ini krusial banget? Soalnya, alokasi tradisional yang keliru bisa bikin produk unggulan kalian malah kelihatan merugi di atas kertas. Manajer bisa panik dan malah nyetop produksinya. Nah, ABC hadir buat mencegah tragedi salah ambil keputusan kayak gitu. Ngatur biaya itu bukan cuma soal matematika loh, tapi juga filosofi bisnis. Yuk kita masuk ke segmen kelima, marginal versus absorption costing. Ini tuh ibarat dua pandangan dunia yang saling bertabrakan. Absorption costing nuntut supaya produk menyerap setiap sen biaya, baik yang tetap maupun variabel. Ini wajib banget hukumnya buat bikin laporan keuangan resmi publik. Tapi di sisi lain, marginal costing punya pandangan yang agak pemberontak. Prinsipnya gini, abaikan aja biaya sewa pabrik, toh kita tetap harus bayar sewa bagaimanapun juga. Jadi metode ini cuma ngitung biaya variabelnya aja. Meskipun nggak sah buat laporan resmi, ini tuh senjata rahasia para manajer buat ngambil keputusan cepat. Misalnya nih, buat mutusin haruskah kita nerima pesanan diskon dalam jumlah masif? Pada akhirnya, semua rumus dan hitungan rumit ini berujung pada satu tujuan utama, yaitu transparansi. Kalau metode penentuan biaya kalian udah usang, margin keuntungan yang kalian lihat di laporan mungkin cuma ilusi semata. Jadi, coba tanyakan ke diri kalian sendiri, apakah harga produk kalian itu dibangun di atas realitas operasional yang kokoh? Atau jangan-jangan cuma dibangun di atas alokasi sembarangan yang menyembunyikan kebenaran? Terima kasih udah ikut mecahin teka-teki biaya ini bareng saya. Sampai jumpa di sesi penjelasan materi kita berikutnya.